Menurut tradisi aslinya, pada malam Bainai, calon mempelai pria tidak diperbolehkan datang ke tempat kediaman calon istrinya. Uniknya, Taufik Hidayat datang bersama kerabat dekatnya membawa seserahan. Namanya juga pernikahan antar dua suku, pasti terjadi perkawinan budaya. Nah, ini uniknya ya. Kalau sebenarnya malam Baina itu pengantin pria tidak hadir. Dan Pemirsa, pernikahan Ami dan Taufik yang rencananya berlangsung hari ini bisa juga disebut pernikahan antara dua budaya. Taufik yang berasal dari Sunda menikah dengan Ami yang dalam tubuhnya mengalir darah Minangkabau. Dan semalam digelar acara malam Bainai sesuai dengan adat Minang. Menurut tradisi aslinya, calon pengantin pria tidak boleh datang ke kediaman calon pengantin wanita. Nah, apakah benar calon pengantin pria tidak datang di acara tersebut? Yuk pemirsa, kita lihat saja liputannya. Ini dia. Malam harinya di kediaman Agung Gumelar diselenggarakan tradisi Ranah Minang yang disebut Malam Bainai. Seperti diketahui, Linda Gumelar berasal dari Minangkabau, sementara Agung Gumelar berasal dari Tanah Sunda. Kedua adat ini kemudian dipadukan dalam rangkaian pernikahan Ami dan Taufik Hidayat. Malam Bainai kami lakukan juga karena saya, orang tua saya, ibu saya berasal dari Pariaman dan ini adalah sebagai salah satu upacara yang bagaimana kami melepas anak kami yang insya Allah Army besok akan melakukan pernikahannya dengan Taufik dan tadi juga sekaligus diserahkan sasraannya Pak. Ya, malam Dibawa istirahat. diserahkan oleh pihak pria. Penanggung jawab Malam Bainai ini adalah Eli Kasim. Maksud dari acara ini adalah niat untuk menyucikan calon pengantin wanita secara lahir dan batin dalam menghadapi hari-hari perkawinannya yang rencananya berlangsung hari ini. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi keluarga dekat calon mempelai wanita untuk memberikan nasihat-nasihat yang berguna bagi kehidupan berumah tangga. Acara malam Bainai ini tentu saja tidak 100% sama dengan tradisi aslinya. bagaimanapun kita mengangkat upacara ini secara simbol bahwa malam Baina ini kita adakan sedemikian khusuk gitu. Jadi mandi-mandi dengan eh, nasihat-nasihat dari orang-orang yang tua. Setelah dimandikan kan neneknya, adik nenek, pokoknya yang tua-tua gitu yang memandikan. Dan terutama perempuan. Hanya bapaknya yang laki-laki yang bisa memandikan gitu. Menurut tradisi aslinya, pada malam Bainai, calon mempelai pria tidak diperbolehkan datang ke tempat kediaman calon istrinya. Uniknya, Taufik Hidayat datang bersama kerabat dekatnya membawa seserahan. Namanya juga pernikahan antar dua suku, pasti terjadi perkawinan budaya. Nah, ini uniknya ya. Kalau sebenarnya malam Baina itu pengantin pria tidak hadir. Dan keluarga calon pengantin pria juga tidak hadir. Tapi karena kita di ibu kota, di luar eh, ranah Minang, kebanyakan pernikahan perkawinan dua suku. Kita bagaimanapun ingin juga memperlihatkan kepada calon besan kita yang bukan dari Minang, bagaimana sebenarnya adat-adat Minang yang bisa mereka saksikan. Antara lain di Bainai. Jadi makanya kita libatkan. Sekarang udah menjadi suatu kewajiban dilibatkan malahan. Malahan tadi Taufik masuk ke dalam. Kemarin-kemarin kan kata Ibu Linda dan omanya, nanti Taufik di rumah sebelah aja ya Uni ya katanya. Nggak usah, bawa masukin aja biar dia lihat. Ami sendiri nampak amat menikmati rangkaian prosesi malam Bainai yang sedang dijalaninya. Senyumnya terus mengembang meski kepalanya menyangga sunting yang cukup berat. Ami malahan terlihat semakin cantik dan bikin pangling orang yang melihatnya. Jadi nggak nyangka juga, mungkin itu neneknya sendiri mengatakan, omanya, aduh Ami nggak nyangka ya El itu cantik pakai sunting Padang. Karena Ami kan eh
besok Sunda. Malam dia tidak ada pakai sunting, tidak pakai Sunda kan yang malamnya. Jadi di-full-kan malam ini dengan pakaian kebesaran Minang pakai sunting itu. Dan pantas gitu. Cantik sekali. Manglingin gitu. Taufik kayaknya itu dia seneng gitu. Mungkin aneh bagi Taufik selama ini kan nggak pernah kan Ami pakai-pakai begitu. Pernikahan memang mengawinkan perbedaan, bukan berusaha disama-samakan. Pemirsa, Ririn Dwi Aryani, Aji Pangestu, dan Chelsea Olivia akan muncul bersama dalam sinetron terbaru berjudul Cincin. Kira-kira ada kemiripan dengan sinetron Leontin nggak ya? Soalnya dua-duanya sama-sama diambil dari jenis perhiasan. Dan pemirsa, Lucy Rahmawati baru saja melahirkan anak keduanya. Lucy menamai anak pertamanya Kitaro, sementara anak keduanya dinamai Kimiko. Kenapa Lucy hobi sekali menamai anaknya dengan awalan K? Tahan dulu rasa penasaran Anda pemirsa, kita ikuti dulu apa sisi menarik dari sinetron Cincin. Ini dia. Nggak bisa dong, Sasta. Kamu kan harus nyelesain sekolah kamu yang tinggal setahun lagi. Nanti tahun depan, baru kamu nyusul kakak ke Jakarta. Kamu pegang ini ya. Kalau kamu kangen sama kakak, kamu tatap cincin ini, pasti kamu akan tahu di mana kakak berada. Para penggemar sinetron tanah air akan semakin dimanjakan dengan hadirnya sinetron baru berjudul Cincin yang akan ditayangkan mulai besok Senin pukul 9 malam di RCTI. Sebagai pemeran utama, Ririn Dwi Ariyanti akan beradu peran dengan Aji Pangestu dan pendatang baru Chelsea Olivia Wijaya. Sinetron ini mengusung tema keluarga yang menyentil kehidupan sosial. Ririn berperan sebagai Airin, seorang anak yang yatim. Airin dan Sasta yang diperankan oleh Chelsea dikisahkan sebagai dua anak panti yang terpisahkan oleh nasib. Emang beda kok ceritanya. Dulu Cinta itu kan ya anaknya gitu, ekstrovert dan anak muda sekali gitu. Kalau ini dia lebih ke dalam aja lagi. Perannya agak berubah sedikit karena di sini high temperamen. Kata teman-teman sih kalau habis syuting ini bisa-bisa gue stroke karena hampir setiap hari gue marah di sini. Marah sama anak gue ada 3 itu gue marah tiga-tiganya, sama istri kadang-kadang marah kadang-kadang enggak. Kesulitannya yang pertama soal waktu. Karena aku memang sekarang udah kelas 3 dan memang banyak menyita waktu gitu-gitu, ya di situ kesulitannya. Tapi aku selalu menjalaninya dengan fun gitu-gitu. Dan aku juga syutingnya selalu di luar jam sekolah. Sesuai dengan judulnya, Ririn mutlak mendalami perannya. Lihatlah, cincin tersemat di jarinya. Kelihatannya bukan sembarang cincin. Apa mungkin itu cincin pemberian kekasihnya, Benny Mulya? Jangan-jangan mereka sudah saling mengikat komitmen. Ini sih ini aja kok, anniversary aja, bukan cincin yang seperti bukan cincin tunangan. Anniversary aja. Kalau cincin tunangan mungkin harus lebih serius dari ini ya. Ini tuh pakai ukiran-ukiran nimbul nama gitu. Ini kan maksudnya kita emang biar lebih casual aja dipakai. Belum kok, masih ngejalanin aja lah. Sama-sama mereka masih ngerti kok, sama-sama masih punya prioritasnya masing-masing. Pemirsa RCTI, saksikan saya Ririn dalam serial terbarunya Cincin setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 malam. Saksikan. Lucy Rahmawati merasakan rasa sakit yang luar biasa saat menghadapi detik-detik persalinan anak keduanya. Istri Yose Purnomo ini sudah merasakan kontraksi sejak hari Minggu lalu. Namun akhirnya ia mampu melahirkan secara normal pada hari Kamis lalu pukul 8:20 pagi di Rumah Sakit Medistra. Bayi berjenis kelamin perempuan ini berbobot 2.700 gram dan panjang 48 cm. Si kecil ini dinamai Kimiko Lucy Bell, sementara anak sulung pasangan Lucy dan Yose bernama Keitaro. Lucy dan Yose menginginkan semua nama anaknya diawali huruf K. Kimiko itu artinya berbudi luhur, yang berbudi luhur. Terus Lucy itu artinya yang membawa cahaya, Bell itu cantik.
Sebenarnya sih aku lebih tertarik kepada alasannya adalah kepada satu artinya dan yang kedua dia berawal dengan huruf K gitu. Karena anakku yang pertama namanya Keitaro, depannya juga hurufnya K dan aku sengaja ngambil itu karena antara namaku dan namanya Mas Yose kita dihubungkan sama huruf K itu.